Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Bapak perkenalkan ya nama Bapak, karena Bapak masuk di kelas berapa ini? Kelas 5 ya. Ini bisa dibilang kelas 5. Ini pertama kali Bapak masuk di kelas 5 karena sebelumnya Bapak masuk di kelas 4 ya, kelas 4. Perkenalkan nama Bapak Ahmad Jazuli. Mungkin ada yang kenal kan nama saya, ada yang tahu nama saya ya. Itu. Selamat pagi anak-anak, dan semoga kalian semua di pagi hari ini bisa belajar dengan semangat, belajar dengan ceria, belajar dengan asik, belajar dengan konsentrasi, belajar dengan fokus ya. Harus semangat ya, semangat siap. Oke, semangat. Sekarang kita baca doa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk materi pembelajaran. Untuk doa saya minta ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu, dan doa sesuai keyakinan agama masing-masing di kelas ini. Ketua kelas silakan dimulai. Doa selesai, dan semoga dengan pembacaan doa tadi yang kita baca, kita panjatkan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, di kelas 5 ini Bapak pagi ini masuk mata pelajaran IPA ya. Dalam mata pelajaran IPA ini di pagi hari ini Bapak akan menjelaskan terkait makhluk hidup dan tempat tinggalnya. Tapi anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan apa makhluk hidup itu, Bapak tanya dulu di kelas 5 ini. Coba siapa yang bisa jawab makhluk hidup? Berikan satu contoh makhluk hidup itu seperti apa? Ini Rizal. Manusia. Betul dia jawab manusia. Manusia itu punya tempat tinggal. Manusia tinggal di mana? Ini saya nanya, ini siapa nih? Udin. Di mana Din? Di rumah. Jadi manusia itu tempat tinggalnya di rumah. Ini sudah betul jawaban dari Rizal dan Udin. Contohnya manusia punya tempat tinggal. Tempat tinggalnya di mana? Di rumah. Ya, ini sekedar contoh. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan secara detail, secara jelas dan lengkap kepada kalian anak-anakku kelas 5 makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi makhluk itu ada yang hidup, ada juga yang tak hidup. Contoh makhluk hidup. Makhluk hidup. Contohnya apa? Manusia. Apalagi selain manusia? Siapa Zal? Apa Zal? Hewan. Tumbuhan. Makhluk yang tidak hidup. Apa contohnya? Contohnya makhluk yang tidak hidup seperti apa? Batu, tanah. Apalagi air. Jadi ini perhatikan anak-anak, di Bapak sudah tulis ada makhluk hidup, contohnya manusia dan hewan, tumbuhan. Ada juga benda yang tak hidup, contohnya seperti apa? Batu, tanah, air. Ciri-cirinya makhluk hidup itu anak-anak, makhluk hidup itu bisa bernafas.
Ya, ciri-cirinya makhluk hidup itu bisa bernafas, dia ada nafasnya, juga bergerak, juga tumbuh, berkembang biak, juga makan. Ya, manusia, coba saya tanya kelas 5, manusia itu makan apa enggak? Makan ya. Berkembang apa enggak? Berkembang, karena awal mulanya kecil menjadi besar beriringan waktu. Bernafas, bernafas, punya nyawa manusia. Bergerak, bergerak. Ini ciri-cirinya makhluk hidup itu, dia bernafas, makan, bergerak, juga berkembang dia. Paham ya? Nah, ini ciri-cirinya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Alhamdulillah paham ya. Lah, kalau benda tidak hidup, dia tidak bernyawa, dia tidak makan ya. Itu habitatnya adalah tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya ikan di air ya. Makhluk hidup itu kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Manusia ini tempat tinggalnya, dia punya rumah ya. Hewan contohnya ikan. Ikan itu tempat tinggalnya di mana? Di air. Ya. Manusia di daratan, di dalam rumah, punya rumah, dia bangun rumah. Itu. Ular di mana? Ular di hutan ya. Ular di hutan. Gak ada ular tinggal di kota. Ular itu tinggal di hutan karena tempatnya di situ. Kaktus di mana? Di gurun. Katak di rawa. Nah, itu ya. Paham ya anak-anak? Coba saya tanya lagi sekarang. Ikan tempat tinggalnya di mana? Nah, betul di air. Ular tinggalnya di mana? Betul di hutan. Kaktus di mana? Ya di gurun. Nah, paham ya? Jadi ini tempat makhluk hidup. Lah rantai makanannya. Manusia dia makan nasi ya, makan nasi. Hewan dia menyesuaikan, ular makan apa, katak makan apa, kucing makan apa, dia punya makanan tersendiri seperti itu ya. Bisa dipahamin ya. Mungkin dari materi ini ada yang mau dipertanyakan anak-anak. Cuman Bapak sampaikan lagi, ingat ya, ada makhluk hidup, ada benda yang tidak hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalau benda yang tidak hidup itu seperti batu, air, tanah, seperti itu. Paham ya? Oke, paham semua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan di sini ya, karena Bapak masih mau masuk kelas 6 ya. Kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, kita akhirin pertemuan pagi ini. Dan apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai saat ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi anak-anakku kelas 5, dan ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Kita baca doa dulu ya sebelum keluar. Untuk doa silahkan dipimpin oleh ketua kelas sesuai keyakinannya masing-masing. Doa sudah selesai dibaca dari Bapak pribadi. Takut ada materi yang kurang jelas, nanti kalian bisa tanyakan di minggu depan. Oh iya, tadi ada yang lupa, Bapak kasih tugas ya. Minggu depan kumpulkan tugasnya saya berikan. Sebutkan 2 contoh makhluk hidup dan sebutkan 2 contoh benda yang tidak hidup. Kerjakan di rumah, PR ya. Kumpulkan minggu depan, jangan sampai tak ada yang kerjakan. Itu aja dari Bapak. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.